Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ah, Izinkan perkenalkan nama saya Heri Kurniawan dengan NIDN 0012 057801. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah tugas akhir program dengan kode mata 4500. Penjelasan mata kuliah ini adalah dalam rangka melengkapi persyaratan sertifikasi dosen dalam komponen uh, pernyataan diri dosen PDD unjuk kerja Tridharma Pendidikan Tinggi atau PDD UKT PT. Baik, uh, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya pegang dan saya ampu, yaitu mata kuliah uh, tugas akhir program. Mata kuliah tugas akhir program ini atau dengan kode mata 4500 ini adalah mata kuliah yang berbobot sangat besar, yaitu 6 SKS di kami. Kenapa? Karena mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah Kapita Selecta atau kumpulan dari beberapa mata kuliah yang mensupport ke dalam tugas akhir program ini. Ya, nanti ke depan di slide berikutnya saya akan jelaskan tentang ada berapa unsur atau arsitektur dari perkuliahan dari penunjang mata kuliahnya. Mata kuliah TAP ini adalah 6 SKS dan ini menjadi syarat wajib ya, yang harus diambil oleh mahasiswa di prodi matematika, eh, di mana ini menjadi syarat kelulusan penyandang gelar sarjana matematika dengan nilai minimal kelulusannya adalah C. Oke, lalu setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep dan prinsip matematika dalam menyelesaikan berbagai masalah matematika dan terapannya. Nah, ini adalah sesuai dengan visi misi dari program studi matematika. Dengan mengikuti tuton tugas akhir program ini dengan kode mata 4500 ini, mahasiswa akan mempelajari pembuktian pemasaran matematika dengan konsep dasar analisis, melakukan abstraksi ya, dan generalisasi dalam matematika dengan konsep aljabar, menentukan penyelesaian suatu masalah terkait dengan metode numerik, dan menerapkan konsep dasar statistika untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, dari tujuan pembelajaran di sisi mata kuliah ini sudah sangat jelas bahwa mata kuliah ini merupakan gabungan dari beberapa mata kuliah inti yang menjadi core kompetensi dari program studi matematika kami. Gitu. Ya, mata kuliah pendukung eh, tugas akhir program ini ada 5 mata kuliah, yaitu kalkulus 3, ada metode numerik, lalu analisis 2, aljabar 1, dan pengantar statistika matematis 1. Untuk setiap mata kuliah ini, tidak semua materi yang ada di dalam mata kuliah ini dijadikan materi pokok ya di dalam tugas akhir program. Namun dipilih beberapa submateri yang ada. Gitu, ya. Misalkan yang mata kuliah yang saya pegang adalah pengantar statistika matematis. Ini menjadi penunjang atau pendukung uh, mata kuliah tugas akhir program ini. Saya sebagai dosen pengantar statistika matematis 1, ini materi yang terkaitnya adalah materi yang berkaitan dengan ekspektasi dan variansi. Begitu. Begitupun untuk aljabar satu juga tidak semua materi aljabar satu yang ada di dalam buku materi pokok itu diajarkan atau diharapkan kelulusannya untuk ini lulus program. Tapi ada beberapa misalkan teori grup dan homofomisme gitu ya. Lalu juga analisis 2 juga sama metode numerik dan kalkulus 3. Nah, eh, kami kenapa kita menggunakan kami? Karena ini merupakan gabungan ya, dan memang dosen yang mengampu untuk tugas program ini ada 5 orang gitu ya sesuai dengan bidangnya masing-masing ini. Gitu. Sistem dan metode pembelajaran yang dibutuhkan di kami adalah sistem pembelajaran menggunakan sistem PJJ, ya, sistem pembelajaran jarak jauh, yang lebih mengedepankan aspek kemandirian, disiplin yang berbasis modul pembelajaran. Modul-modul pembelajaran di mana secara konstruksi modul pembelajaran ini terdiri atas beberapa kegiatan belajar, ya, ada KB. Ini disusun modul-modulnya ini di dalam sebuah buku materi pokok atau sebagai buku referensi gitu, yang dijadikan pegangan oleh mahasiswa. Gitu. Tentu saja karena ada 5 5 mata kuliah penunjang TAP ini, maka
BMP-nya yang digunakan oleh mahasiswa yang mengambil TAP ini menjadi 5 BMP. Namun tentu saja tidak seluruh modul yang dipelajari untuk masuk ke dalam TAP-nya, gitu ya. Dalam sistem PJJ ini tentu saja dengan pembelajaran jauh ini, tentu saja yang berinteraksi secara langsung atau daily dan terstruktur adalah BMP-nya itu sendiri, gitu. Jadi ini seolah menjadi dosen yang menghampiri setiap mahasiswa dimanapun mahasiswa itu berada, gitu loh ya. Namun tentu saja peranan dosennya ini nanti kita ada bantuan-bantuan belajar gitu yang diselenggarakan oleh ini sebagai bagian yang terintegrasi, tidak dapat dipisahkan dari sistem pembelajaran jarak jauh. Gitu. Jadi BMP ini buku materi pokok ini dia bisa diperoleh mahasiswa baik secara cetak gitu dan ini sudah diwajibkan sebagai pegangan maupun yang bisa diakses oleh mahasiswa melalui non cetak ya melalui akses digital yaitu ruang belajar virtual atau RBV di mana setiap mahasiswa mempunyai kode akses username dan password untuk masuk ke dalam apa namanya RBV. Nah, ini salah satu tampilan dari RBP yang ini kita agak apa namanya digunakan ya, yang digunakan oleh mahasiswa, yaitu BMP tentang pengantar statistik matematik. Ini bisa diakses secara mudah di aplikasi MyUT yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Nah, selain buku modul, terdapat fasilitas bantuan belajar untuk mahasiswa dalam bentuk tutorial online, tutor, tutorial tatap muka, dosen dengan mahasiswa bertemu langsung, tutorial web, ya ini berupa seminar secara sinkronus ya. Hal ini dalam di matematika di prodi kami ya itu menggunakan nama-nama tersendiri ya. Misalkan teorema temu online bareng matematika. Lalu sharing sebut apa? Share informasi dan kiat. Lalu juga setapak seputar tugas akhir program dan karya ilmiah yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang perkuliahan. Jadi, fasilitas bantuan belajar ini bisa digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang perkuliahan. Selain itu saja pegangan buku materi pokok yang dijadikan sebagai referensi utama. Ya, kegiatan belajar mahasiswa secara mandiri. Nah, sistem dan pembelajaran metode pembelajaran juga apa namanya dilakukan secara apa namanya sinkronus maupun asinkronus ya begitu ya. Nah, lalu juga kita bisa melihat bahwa TAP ini karena ini adalah mata kuliah kompilasi ya atau Kapita Selekta, maka tugas akhir program ini diakses melalui Tuton. Jadi fasilitas belajarnya dimandatorikan, diutamakan untuk mengikuti Tuton gitu loh ya. Di mana tutorial online itu terdiri atas 8 sesi tutorial gitu, gitu ya. Di mana 5 mata kuliah pendukung ini disebar ke dalam 8 sesi mata tutorial online gitu. Di dalam RPS-nya itu dibuat menjadi 15 sesi. Satu sesi di sesi ke-16 itu adalah ujian akhir program atau ujian akhir semester untuk TAP gitu. Nah, pada praktik di tutornya ya 14 sesi itu 15 sorry 15 sesi itu di breakdown ke dalam 8 sesi tuton gitu loh ya yang terdiri atas apa namanya 5 mata kuliah sebarannya dan itu bisa dilihat di tabel yang ada di bawah gitu ya. Interaksi yang terjadi ketika TAP ini bisa dilakukan baik secara asinkronus maupun sinkronus. Asinkronus ya, yaitu melalui tutorial online itu didapat dilakukan melalui apa namanya menu diskusi. Setiap sesi di Tuton, di tutorial online ini, ditampilkan yang namanya diskusi, di mana setiap dosen memantik diskusi dengan sebuah pertanyaan, sebuah kasus, gitu ya, yang memungkinkan terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Untuk kemudian di dalam kelanjutannya bisa jadi dosen memberikan tanggapan-tanggapan yang apakah itu tanggapannya berupa apresiasi atas divisi yang sangat bagus dari mahasiswa ataupun bentuk koreksi gitu lah ya ataupun hanya memfasilitasi yang terjadi sesi antar mahasiswa. Jadi terdapat interaksi beberapa arah gitu ya. Maupun bisa juga interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan secara sinkronus. Misalkan tanya jawab yang terjadi pada seri-seri
apa namanya fasilitas bantuan belajar seperti teorema ini, gitu loh ya. Lalu juga tutorial tatap muka dan lain sebagainya. Lalu juga interaksi antar dosen mahasiswa di dalam PJJ kami itu dilakukan juga di dalam setiap sesi tuton itu. Setiap dosen di dalam setiap sesi itu melakukan penyampaan atau melakukan apa namanya diskusi awal, pemantik awal untuk setiap sesi gitu loh ya. Jadi mempersilahkan mahasiswa untuk mengikuti sesi ini dengan baik. Lalu juga dosennya memberikan sebuah video ya tersendiri. Ini contoh video sapaan yang ada di dalam sesi ketujuh di mana saya mengangku sesi 7 8 di tutor online atau kegiatan belajar untuk pekan ke 14 dan 15 gitu ya. Sedangkan asesmen di dalam TAP ini ada dua ya, gitu. Dilakukan step assessment yaitu mengukur kemampuan diri mahasiswa dengan cara di setiap BMP modul untuk 5 mata kuliah tadi, itu mahasiswa di akhir setiap modulnya itu mengerjakan tes formatif. Apabila tes formatifnya itu hasil skornya kurang dari 80, maka mahasiswa diharapkan bisa diskusi di dalam tutor, bisa diskusi secara langsung dengan dosennya, atau bisa juga mengerjakan kembali soal-soal tes formatif yang sudah ada sampai dengan nanti mencapai skor lebih dari 80 sehingga bisa dinyatakan mahasiswa itu secara mandiri dia menguasai materi. Lalu yang kedua, nilai TAP ini karena dia mandatori dilakukan di tutorial online di Tuton, maka akan ada nilai Tuton. Nilai Tuton ini terdiri atas kehadiran 20%, diskusi 30%, dan 50% tugas. Nah, tugas di dalam Tuton ini tersebar di sesi 3, sesi 5, dan sesi 7. Gitu ya. Sementara diskusi itu ada di setiap sesi ya. Lalu kehadiran juga ada di setiap sesi. Gitu. Jadi 8 sesi, kehadiran 8 sesi itu 20%, lalu diskusi yang 8 sesi juga dia 30%, lalu 50% tugas. Tugas ini ada tugas 1 di sesi 3, tugas 2 di sesi 5, dan tugas 3 di sesi 7 gitu ya. Lalu nilai akhir yang diperlukan untuk TAP ini adalah 30% nilai tuton ditambah 7% nilai UAS atau nilai ujian TAP. Demikian pemaparan yang berkaitan dengan penjelasan mata kuliah untuk TAP ini, baik dari sisi unsur delivery-nya, bagaimana metode dan penyampaian materi, lalu juga interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa, lalu juga mengenai asesmen terhadap capaian-capaian pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya kita akan lihat materi atau lanjut ke dalam materi tugas akhir program untuk pengantar statistik matematika 1 dengan materi ekspektasi dan variansi. Terima kasih. Bisa kita lanjutkan. Kita ya di kelas apa namanya di kelas itu di Tuton kita eh, pokok materinya seperti ini. Wah, lumayan banyak nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Data itu udah dalam bentuk variabel acak, maka dia adalah mempunyai peluang. Ketika data itu mempunyai peluang, maka ada dua sifat wajib yang harus tertambat di dalam data itu, di dalam variabel acak itu. Yaitu satu, rata-rata ekspektasi, yang kedua adalah variansi. Materi ini sebetulnya simple. Ya. Kita cukup dua aja, ekspektasi variansi. Cuma nanti ekspektasi variansi bisa dikerjakan dengan cara penurunan biasa ya menggunakan definisi varian. Yang kedua menggunakan momen. Yaitu dengan fungsi pembangkit momen. Sebetulnya nomor 3 nomor 4 ini bersatu nih ya. Divisi momen dengan divisi pembangkit momen sebetulnya sama. Gitu ya. Kalau yang nomor 5 beberapa fungsi distribusi sebetulnya cukup dua aja yang akan kita bahas. Contoh yang sering dipakai adalah untuk yang uniform, lalu ada distribusi gamma. Di mana distribusi gamma ini sebetulnya distribusi dengan bentuk umum, di mana nantinya ada distribusi eksponensial, itu adalah kasus khusus dari gamma. Distribusi chi-square, yaitu kasus khusus dari gamma. Distribusi Weibull, kasus khusus juga dari gamma. Distribusi Cauchy dari gamma. Distribusi Erlang dari gamma. Untuk apa Pak gunanya distribusi-distribusi itu? Anda sebagai seorang matematikawan, sebagai orang yang akan memahami tentang ilmu data, nah itu banyak diimplementasikan di dunia stokastik, ya, atau teori-teori antrian, gitulah ya. Karena itu membutuhkan estimasi waktu tunggu, estimasi waktu pelayanan. Itu menggunakan apa? Menggunakan distribusi peluang, perkiraannya, estimasinya. Gitu. Ya nggak bisa deterministik dihitungnya. Oh ini waktu tunggu sebuah pelayanan sekian menit. Nah kalau 5 ya udah 5 kali sekian menit. Oh nggak bisa.
Belum tentu begitu, karena tergantung pola kedatangan gitu. Kalau datang itu ada distribusi kedatangan, dia berdistribusi apa dan seterusnya. Nah, itu kita harus memahami tentang ekspektasi dan variansi. Begitu ya. Sehingga nanti diimplementasi di hal-hal yang bersifat teori antrian, stokastik, lalu juga untuk estimasi, prediksi, ya, itu memerlukan pemahaman yang lanjut tentang ekspektasi dan variansi. Nah, ini adalah filosofi dari ekspektasi dan variansi itu sendiri ya. Sebelum kita masuk ke yang tadi rumus-rumus dan seterusnya. Nah, itu ada di dalam pertemuan ketujuh ya gitu di TAP. Sebetulnya kalau Anda sudah membaca ya ini tinggal Anda lanjutkan saja ya. Seperti inilah. Jadi kalau Anda punya variabel acak kan variabel acak itu ada yang diskrit, ada yang kontinu gitu loh ya. Ini bentuknya. Saya tidak akan coret-coret lagi, tidak akan membahas lagi karena sudah cukup jelas ya semua formulasinya dan seterusnya di sini. Efektasinya begini ya untuk yang apa namanya diskrit, untuk yang kontinu tinggal diganti fungsi operatornya dari asalnya sigma menjadi pengintegralan gitu loh ya. Lalu apa ini Pak bedanya Px dengan Fx? Sebetulnya ini hanya notasi saja. Baik Px maupun Fx itu sebetulnya adalah fungsi densitas peluang. Cuma ketika diskrit seringkali disebutnya PMF ya, probability mass function ya gitu. Nah, ditulisnya PX. Sementara untuk yang distribusi untuk variabelnya yang kontinu itu ditulisnya PDF, probability density function. Nah, gitu. Ditulisnya FX gitu ya. Jadi hanya membedakan itu saja. Yang lainnya sama, identik lah ya. Sekarang kan lagi musim sebutan identik ya gitu. Nah, sementara variansi sebetulnya terkait dengan ekspektasi juga sebetulnya. Nah, apalagi kalau kita sudah enak ini sebetulnya yang formula yang pertama ini sampai dengan yang kedua ini sebetulnya agak kurang familiar lah gitu ya. Yang familiar itu bagaimana kita menentukan variansi itu ya dari ekspektasi yang sudah kita ketahui. Jadi yang pertama kita cari ekspektasinya, setelah itu variansi itu bisa dihitung kalau ekspektasinya diketahui gitu loh ya. Nah, dapat sekian ya gitu. Nah, ini formulasi yang sudah ada di Tuton. Nah, lalu ada juga momen. Nah, momen itu sebetulnya adalah ekspektasi ke K gitulah ya. Cuma mungkin agak agak apa namanya kurang banyak dipakai gitu karena biasanya orang lebih cenderung menggunakan langsung saja fungsi pembangkit momen gitu loh ya gitu. Nah, fungsi pembangkit momen ya tulis MXT. Nah, oke, ini saya tidak akan terlalu bahas di sini. Kita langsung aplikasi saja dan kita langsung latihan ya seperti tadi. Nah, teman-teman sekalian, di tema yang ketujuh ini, di pertemuan ketujuh di Tuton, ya, dan kedelapan, itu teman-teman itu sebetulnya cukup menguasai dua distribusi saja, yaitu uniform dan gamma. Nah, kenapa? Karena gamma itu nanti kalau yang gamma diketahui maka yang eksponensial chi square itu sudah diketahui. Sementara kalau yang uniform yang kontinu ini bisa diketahui ya yang lainnya juga bisa gampang gitu loh ya. Jadi pengalaman saya ketika mempelajari beberapa distribusi secara garis besar sebetulnya enaknya mempelajari dua saja ya. Untuk yang kontinu itu uniform dengan gamma gitu. Sementara untuk yang discrete binomial gitu ya, itu sudah cukup binomial dengan apa hipergeometri gitu. Yang lainnya akan mengikuti ditambah Poisson kali ya, minimal Poisson yang lainnya itu akan mengikuti gitu karena mirip-mirip baik itu penurunan baik itu misalkan implementasi penerapan di berbagai macam bidang itu hampir mirip teman-teman ya. Oke, baik, di dalam materi yang ada di Tuton itu sudah dituliskan distribusi uniform dan distribusi yang lain kan ada uniform nih ya saya gerakin ya jangan dilihat dulu ya, ada gamma, ada eksponensial, ada chi square ya enggak, berapa lama? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat distribusi yang disajikan. Bayangin keempat-empatnya kita mau pelajari satu-satu cara menghitung, cara mencari ekspektasinya, variansinya berapa. Ini ekspektasinya diketahui sekian, ya kan. Uniform ini variansinya ini. Nah, kita coba sekarang bahas ya dua saja, yaitu uniform dan gamma. Bagaimana mencari ekspektasi dan variansinya. Oke. Nah, dari slide yang ada di materi inisiasi di Tuton, kita sudah dapatkan bahwa distribusi uniform itu adalah distribusi kontinu yang terletak di dalam rentang tertentu. Nah, karena uniform itu kan sama, seragam. Artinya nilai peluangnya sama di antara rentang rentang apa namanya itu rentang variabelnya gitu loh. Misalkan gini yang tadi tinggi buku biologi, buku apa, tingginya sama, 30 cm misalkan. Nah, itu bisa dipastikan tinggi buku pada baca itu adalah distribusi uniform. Maka probability-nya adalah nanti berbentuknya seperti ini. Atau misalkan apa ya yang sama? Misalkan eh karena produk yang dikeluarkan dari sebuah pabrik ya membuat sebuah produk ukuran panjangnya udah ditetapkan udah dicetaknya sama maka setiap produk yang keluar dari sebuah mesin dia mempunyai distribusi peluang uniform gitu loh. Kenapa ya? Karena bentuknya sama dan seterusnya. Sehingga nilai peluangnya pasti akan sama. Nah, apa yang dimaksud itu Pak? Oke, kita lihat dulu ilustrasinya sebagai berikut. Ini distribusi uniformnya teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi nilai peluang distribusi uniform itu dia akan flat nilainya.
Gitu loh. Jadi fx itu kan nilai peluang, ya. Nilai peluang itu ini di sumbu y, sementara variabel acaknya di x-nya. Jadi nilai peluang itu kan terletak dari 0 sampai dengan 1. Kita harus tahu itu ya, itu jangan sampai salah, ya. Nah ini, oke terlihat ya. Jadi nilai peluang itu terletak 0 sampai dengan 1. Nah ini variabel acaknya. Sehingga ketika katakanlah variabel acaknya tadi tinggi buku itu sama, maka nanti akan mempunyai peluang yang sama untuk terambilnya. Misalkan ketika kita secara acak kita ngambil sebuah buku, misalkan, lalu berapa peluangnya bahwa buku biologi yang terambil? Itu pasti akan sama, karena apa namanya, itunya sama, lebarnya, tingginya sama. Dengan catatannya kita ngambilnya sambil merem gitu. Kalau ngambilnya sambil mata terbuka dan membaca covernya, ya dia nggak akan sama gitu ya probability-nya, ya. Nah, ini distribusi uniform. Nah, oke, ini kayaknya saya akan sedikit meinikan ke mungkin materi distribusi peluang, ya, materi peluang itu awalnya. Kenapa? Karena ekspektasi variansi tidak lepas dari distribusi peluang. Ini distribusi uniform, teman-teman. Jadi, kalau misalkan di dalam soal, langsung saja kita lihat di dalam soalnya ya, contoh di dalam soal. Ini ya, dalam soal. Kalau berandom misalkan X berdistribusi uniform, maka distribusi uniform bentuknya ini. 1 plus B minus A. Nah, A dan B itu terletak dari sebuah variabel acak X. Nilai minimumnya A, maksimumnya B. Maka probability untuk itu ada 1 per B minus A. Gitu. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa nilai ekspektasinya B plus A per 2, sementara variansinya adalah B minus A kuadrat per 12. Ya. Oke, kita akan bahas coba satu persatu ya, supaya kita akan lebih jelas. Nah, ini kita lihat tadi bahwa fungsi densitas peluangnya adalah 1 per B minus A, maka kita masukkan ke nilai ekspektasinya. Cara menghitung ekspektasi adalah X dikalikan Fx. Batasannya yang mana? Batasnya adalah X-nya yang terdefinisi ya di sini adalah antara A sampai dengan B gitu loh. Artinya kalau kita lihat di dalam tadi di dalam ini, maka ini akan terdefinisi antara A dengan B. Akan terdefinisi. Misalkan di sini A-nya ya X sama dengan A misalkan. Nah, di sini X sama dengan B. Di sini X sama dengan B. Nah, ini akan terdefinisi. Artinya bukan akan terdefinisi, sorry, sorry. Akan mempunyai nilai peluangnya. Nah, Anda tahu, kalau kita ingin mencari nilai peluang dari sebuah distribusi, dari sebuah diagram, ya cukup menghitung luas area di bawah kurvanya. Artinya kita cukup menghitung luas area di sini. Oke, saya ini saja di sini biar lebih enak ya. Sebenarnya di sini misalkan. Nah, begini. Maka kita mencari ini. Nah, ini adalah luas area antara A sampai dengan B di bawah kurvanya. Ini kan kurva distribusi uniform. Nah, berapa nilai ininya adalah, kalau Anda lihat, tinggal hitung aja sama dengan 1 dibagi B minus A. B-nya berapa tadi? Ya, kita tinggal lihat nanti. Ya, di dalam soalnya. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi F itu nilai 1 minus B minus A. Nah, sehingga berarti kalau di sini ada tingginya ya, gitu. Nilai peluang itu adalah tingginya. Tinggi dari, apa namanya, luas area ini. Tinggi dari area yang diarsir ini. Nah, panjangnya adalah B minus A. Berarti kalau mencari luas, luas itu sama dengan nilai peluang, X ya, maka sebetulnya Anda tinggal cari panjang kali lebar kan? Panjang kali lebar. Atau lebar kali tinggi. Kalau ini panjang kali lebar lah ya. Panjang kali lebar. Kalau ini adalah, sorry, panjang kali lebar kan gitu ya. Nah, berarti panjangnya berapa? B minus A kan? Itu loh. Panjangnya B minus A. Oke, lalu dikalikan. Nah, ini pakai kurung dulu. Ya. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan 1 per, nah ini kan 1 per ya, yang ini B minus A, B minus A. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 1. Oke, artinya luas area di sini adalah 1. Itu menunjukkan nilai peluang. Kalau Anda masih itu adalah ekspektasinya formulanya B plus A per 2 dan B minus A kuadrat variansinya per 12 ini sebagai variansinya. Bagaimana cara kita membuktikannya? Sebenarnya simpel saja. Tadi ya tinggal kita coba lihat turunannya, kita lihat. Ini fungsinya 1B minus A ya. Rentangnya di X-nya itu paling rendah A, paling tinggi B. X dikalikan fx-nya. Fx-nya ini kan, 1 per B minus A. Ya. Jadi kita ganti nih fx-nya dengan yang ini. Fx ini ya. Jadi 1 per B minus A. dx. Nah, karena ini turunan, integral terhadap X, maka 1 per B minus A ini dia keluar. Ya, keluar dari integralnya. Tinggal X dx. Ya, seperti itu ya, seperti ini. Ini udah cukup jelas saya kira ya, tidak perlu banyak otak-atik lagi. Lalu integral dari x dx adalah setengah x kuadrat ya, batas atasnya b, batas bawahnya a. Lalu kita hitung seperti biasa, didapatlah b kuadrat minus a kuadrat. Nah, ini duanya dikalikan dengan b minus a, dapatlah ini bentuknya.
ya. Dengan menggunakan aturan binomial, kita bisa apa namanya, bisa ekspansinya, bisa kita buatkan lebih luas lagi. B plus A dikali B minus A dibagi 2 B minus A. Nah, ini B minus A-nya kita coretkan. Nah, dapatlah B plus A per 2. Nah, ini jadi terbukti kita nih, bahwa ekspektasi dari distribusi uniform adalah B plus A per 2. Nah, sekarang bagaimana untuk variansinya? Untuk variansinya, kita harus hitung dulu ekspektasi X kuadratnya, teman-teman ya. Bentuknya sama seperti tadi, tinggal masukin lagi seperti biasa, 1 per B minus A-nya keluar karena dia tidak ada unsur variabel X di sininya, ya. Integral dx kuadrat sekarang dx. Oh ya, ini ada yang lewat ya, ini X kuadrat, sorry, ini X kuadrat ya. Lalu berarti 1/3 X pangkat 3 ya. B batas atasnya B, batas bawahnya A, lalu dikalkulasi lagi seperti ini. B pangkat 3 minus A pangkat 3 dibagi 3 B minus A. Lalu kita dengan menggunakan selisih kubus ya, bentuk B pangkat 3 minus A pangkat 3 itu berbentuknya seperti ini, teman-teman ya. Silakan nanti bisa dicari, diotak-atik lagi dulu ya. Kan kalau kita pakai segitiga gitu ya, segitiga Pascal dan seterusnya, silahkan diotak-atik lagi. Zaman waktu SMP kalau nggak salah ya, bentuk seperti ini. Maka bentuk B pangkat 3 minus A pangkat 3 ini bisa kita apa namanya, jabarin lebih lanjut seperti ini ya. Kita masukkan ke sini, lalu ini 3 B minus A, maka B minus A-nya sudah kita bisa coret, tinggallah B kuadrat plus AB plus A kuadrat. Nah, bentuk ini sebetulnya adalah bentuk kuadrat biasa, yaitu A plus B dalam kurung, ya, lalu dikuadratkan, sebetulnya. Ya. Oke, lalu kita masukkan ke dalam formulasinya, maka di data utak-atik lah ya, seperti ini biasa. Ini dikeluarkan, lalu ini dikurangi ya. Ini dikalikan, oh ini samakan penyebutnya karena ada pengali di sini 12, 12 ini dikali 4, 4 dikalikan ini, lalu ini 3 dikalikan ini, dikali silang ya. Lalu di apa, dimampatkan yang apa, yang sama ya, unsur-unsur yang samanya. Sampai kuadrat kita kurangkan, jumlahkan dengan B kuadrat. 4B kuadrat dikurangi 3B kuadrat, hasilnya B kuadrat. Lalu 4AB dikurangi 6AB, tertinggallah minus 2AB. Lalu yang 4A kuadrat ini dikurangi 3A kuadrat, tinggal A kuadrat. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau dilihat juga, bentuk ini adalah bentuk sederhana dari B minus A. Nah, bentuk B minus A dikuadratkan dibagi 12. Maka muncullah untuk yang distribusi uniform itu bentuk-bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau apa yang satu, nah berarti kan bentuknya seperti ini ya. Minus satu, lalu ini betanya 2 lambda, maka beta diganti 2 lambda ya, bentuknya seperti ini jadinya. 1 minus 2 lambda T pangkat minus 1. Maka ketika kita turunkan 1 kali, didapatlah minus 2T, lalu ininya minus 1 yang jadi negatif, ini jadi positif. Ya, ini minus 1 lagi jadi minus 2. Lalu ini di apa, titik T-nya di 0, maka kita akan masukkan T-nya ke sini ya. 2 lambda T ini dikalikan 0, 1 ya, berarti 2 lambda dikalikan 1 sama dengan 2 lambda. Lalu momen kedua adalah turunan keduanya ya, atau turunan pertama dari turunan pertama yang di awal ini, turunan pertama dari momen pertamanya gitu. Jadi ini diturunkan lagi ya. Ini minus 2 dikalikan 2, 4, 4 dikalikan minus 2 berarti 8 lambda kuadrat ya. Sorry, ini ada kuadratnya ya. 8 lambda kuadrat. Ya. Lambda kuadrat, 1 minus 2 lambda T, ini bukan minus 3 ya, dan seterusnya. Lalu T-nya di 0, di titik 0. Maka titik 0 menjadi 8 lambda kuadrat. Sehingga ketika mencari variansinya, 8 lambda kuadrat dikurangi ini yang dikuadratkan. 2 lambda yang dikuadratkan berarti 4 lambda kuadrat. Tinggal dikurangi menjadi 4 lambda kuadrat. Jadi terbukti nih dari sini, ketika parameternya 2 lambda, maka ekspektasinya juga menjadi 2 kalinya, 2 lambda. Sementara variansinya menjadi kuadratnya. Kalau 2 lambda berarti 2 dikuadratkan menjadi 4 lambda kuadrat. Ya, teman-teman, begitu cara sederhana, dan ini menggunakan moment generation function yang sudah cukup enak gitu karena ada fungsi umumnya. Ini eksponensial. Nanti kalau C square ya silakan nanti tinggal menggunakan moment distribusi function gamma ini, tinggal ganti aja nilai alfa dan betanya. Ya. Demikian teman-teman untuk latihan di tutorial ke-7 di materi inisiasi yang berkaitan dengan barusan saya mencoba memberikan gambaran pada Anda bagaimana secara praktis kita bisa menggunakan software R untuk melihat, memplotting dan menghitung ya, lalu